Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan salam sejahtera. Hari ini adalah pertemuan keempat komunikasi kesehatan. Kita akan membahas komunikasi oral petugas kesehatan dan pasien atau klien. Kemudian yang kedua, apa makna dari konseling, konsultasi, mediasi, dan negosiasi. Dan yang ketiga adalah komunikasi oral, menerima dan memberikan umpan balik, apa saja yang perlu kita perhatikan. Dalam komunikasi oral antara petugas kesehatan, dalam hal ini dosen, dokter, dan pasien, maka diperlukan kesetaraan antara dokter dan pasien. Dokter harus menjaga privasi pasien, harus menghormati otonomi pasien. Dokter juga harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pasien. Ya, dalam hal ini, dokter berkewajiban menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pasien, dan pasien berhak bertanya apa saja yang ingin diketahuinya pada dokternya atau petugas kesehatan. Setiap petugas kesehatan diharapkan mengetahui tentang health is human right, bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia. Karena itu, seorang petugas kesehatan diharapkan untuk memberikan akses seluas-luasnya pada pasien untuk dapat mengetahui, memahami tentang kesehatan itu. Nah, health literasi adalah suatu kemampuan dari individu untuk mendapatkan, menafsirkan, dan memahami informasi kesehatan dasar. Pasien memerlukan itu, klien kita memerlukan itu, ya. Nah, dalam health literasi ada cara yang disebut steps. Yang pertama adalah speak slowly. Diharapkan seorang dokter atau petugas kesehatan ketika menerapkan untuk menyampaikannya dengan kalimat-kalimat yang teratur dan perlahan, supaya pasiennya mampu memahami. Kemudian teach back. Kalau ada pertanyaan, maka tidak ragu petugas kesehatan atau dokter mengulangi kembali. Yang ketiga adalah encourage question. Jadi dokter dan petugas kesehatan diharapkan mengencourage, merangsang pertanyaan-pertanyaan dari klien atau pasien. Yang keempat adalah plain language. Gunakan bahasa-bahasa yang sederhana supaya dipahami oleh pasien atau klien kita. Tinggalkan istilah-istilah kedokteran dan kesehatan yang nanti tidak dipahami oleh mereka. Yang terakhir adalah untuk memudahkan penjelasan Anda, maka gunakan contoh-contoh, show examples, ya. Jadi gunakan contoh-contoh supaya memudahkan Anda menjelaskannya pada pasien atau klien Anda. Nah, sekarang yang topik berikutnya kita akan bicara konseling. Apa itu konseling? Ya, konseling adalah suatu proses komunikasi di mana seorang konselor itu akan memberikan bimbingan dan nasihat kepada individu atau kelompok yang menghadapi suatu masalah. Ya, jadi konseling itu melibatkan expert. Ya, kemudian konsultasi. Konsultasi contohnya adalah konsultasi skripsi antara dosen dan mahasiswa. Di sana nampak bahwa dosen terlibat dalam pembuatan skripsi tersebut. Di sana ada bertukar informasi, berdiskusi supaya menghasilkan skripsi yang bagus. Itu dalam konsultasi. Kemudian mediasi. Kalau mediasi adalah ketika ada dua pihak yang mengalami masalah yang tidak mudah dipecahkan oleh kedua pihak tersebut, maka digunakanlah mediator. Dan prosesnya disebut mediasi. Seorang mediator diharapkan netral sehingga keputusan yang diberikannya berdasarkan kepentingan kedua belah pihak, ya, tidak berat sebelah. Oke. Yang keempat adalah negosiasi. Dalam negosiasi diharapkan proses komunikasi itu akan
menghasilkan kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat. Jadi dalam negosiasi itu ada kesepakatan, ya. Oke. Tolong ingat-ingat, nanti akan muncul dalam ujian, ya. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi oral, menerima dan memberikan umpan balik. Diharapkan pada saat menerima dan memberikan umpan balik, kita tetap menjunjung azas sopan dan sopan santun, ya. Kemudian mempertimbangkan kultural atau budaya dari komunikan kita, ya. Kita tidak dapat memberikan umpan balik pada klien kita atau pasien, ya, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai yang telah dianut oleh mereka, ya. Penting sekali memahami itu. Kemudian pertimbangkan juga aspek lingkungan. Lingkungan bisa berubah suhu, ya. Kalau misalnya udara panas, Anda tidak dapat memaksakan pesan Anda untuk diterima dengan baik ketika udara panas, orang merasa berkeringat, merasa tidak nyaman, ya. Dan suasana, ya, Anda perlu ketika memberikan umpan balik mempertimbangkan suasana hati dari orang yang hendak Anda berikan umpan balik, ya. Kemudian pertimbangkan juga emosi dari orang yang ingin Anda berikan umpan balik, ya. Itu kalau dia pemarah, cenderung tidak sabar, maka Anda harus menggunakan kata-kata yang lebih baik atau menggunakan orang ketiga sebagai mediator untuk menyampaikan pesan Anda, ya. Oke, rasanya sudah cukup untuk hari ini. Segala pertanyaan dapat Anda sampaikan melalui WhatsApp atau email pada saya, dan jangan lupa untuk mengulang-ulang video jika ada yang tidak paham. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.